Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wa ya ayyatuhal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, dalam rangka memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' as-Sahih dari Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Masih lanjutan Kitabus Shalah, bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan masjid dan adab-adab ketika di masjid. Hadis ke 295, Al-Imam Al-Bukhari memberikan sebuah bab al-istilqa'i fil masjid, bab berbaring di masjid. Artinya hukum berbaring di masjid, yaitu bolehnya berbaring di masjid. Tentunya boleh berbaring di masjid tidak secara mutlak, yaitu dalam rangka untuk menghilangkan rasa capek atau letih ketika sholat. Selesai sholat kemudian istirahat sejenak, bukan dalam keadaan sholat atau dalam keadaan di majelis ilmu. Ini merupakan su'ul adab. Jadi yang dimaksud dengan al-istilqa fil masjid yaitu berbaring di masjid ketika di luar waktu sholat, di luar waktu sholat atau selesai melaksanakan sholat, misalnya sholat malam di masjid, kemudian capek dan berbaring atau rebahan sedikit dalam rangka menghilangkan rasa penat atau capek. Ini tidak mengapa. Jadi boleh di sini bukan secara mutlak, bukan secara mutlak. Jadi boleh lil hajah, untuk kebutuhan. Beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Qala rahimahullahu taala an Abdullah ibn Zaid al-Ansari, Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari, Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, seperti hadis tentang wudu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perawinya adalah Abdullah bin Zaid, termasuk sahabat yang ikut perang Uhud dan perang-perang besar lainnya. Banyak sekali keutamaan sahabat Abdullah ibn Zaid.
Beliau wafat di kota Harrah di negeri Syam pada tahun 63 Hijriah. An Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Jadi beliau pernah melihat Nabi SAW berbaring di masjid. Beliau pernah melihat Nabi SAW berbaring di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Beliau yaitu Nabi SAW meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya berbaring di masjid lil hajah, untuk kebutuhan, bukan dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan di majelis ilmu, yang mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan oleh para ulama boleh berbaring di masjid dengan syarat menjaga aurat, jangan sampai terbuka, jangan sampai terbuka, apalagi kalau pakai pakaian yang tipis atau pakai pakaian yang terbuka, misalnya kayak sarung yang mungkin kelihatan yang di dalamnya kalau nggak dijaga, apalagi sampai ketiduran biasanya tersingkap tanpa sengaja. Jadi harus diperhatikan adab-adab yang lainnya. Jadi boleh, namun tidak secara mutlak. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan bolehnya seorang berbaring di masjid dalam rangka menghilangkan rasa capek atau letih. Boleh, dengan syarat tidak dalam keadaan sholat atau ketika di luar sholat. Selanjutnya bab as-sholati fi masjidis suq. Sholat di masjid yang ada di pasar, yaitu hukum sholat di masjid yang ada di pasar. Jadi bab yang dibawakan oleh Bukhari menunjukkan bolehnya sholat di masjid yang ada di pasar. Nah, bab ini sebagai jawaban bagi orang yang mengira bahwasanya tidak boleh sholat di pasar, karena pasar termasuk tempat yang paling buruk. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, abghadul bilad ilallah masajiduha, abghadul bilad ilallah aswaquha. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid-masjid. Sedangkan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Jadi meskipun pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh sholat atau mendirikan masjid atau mengkhususkan satu tempat untuk didirikan sholat di situ. Jadi bab ini menunjukkan bolehnya sholat di pasar atau membangun masjid atau musola, tempat sholat di pasar, meskipun pasar termasuk tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama terkait kenapa pasar termasuk tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ banyak orang-orang yang jual beli secara haram atau jual beli dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di pasar. Dan juga banyak orang-orang yang lalai ketika di pasar, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasan kenapa pasar termasuk tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, boleh mendirikan masjid atau musola di pasar sebagai tempat untuk sholat, biar tidak terlalu sibuk dalam urusan dunia,
Apalagi kalau masjidnya jauh dari pasar sehingga tidak perlu keluar dari pasar mencari masjid, sudah ada di dalam pasar. Beliau membawakan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi." Salat sendirian itu lebih banyak pahalanya, lebih banyak keutamaannya daripada salat sendiri di rumah atau salat di pasar. Khamsan wa isrina darajah. Jadi keutamaannya itu 25 derajat dibandingkan salat sendiri atau salat di pasarnya. Fa inna ahadakum idza tawaddo'a, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, wa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalatah, dia tidak berniat kecuali ingin salat, lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan langkahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat 1 derajat untuknya. Wa hatta anhu khati'ah, dan Allah hapus 1 kesalahan darinya, hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis langkah-langkah orang yang berjalan menuju masjid. Ini keutamaan orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Fadilahnya, keutamaannya, setiap langkah meningkatkan derajat. Setiap langkah atau langkah yang lainnya menghapuskan dosa. Ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bani Salimah. Nabi SAW bersabda, "Diyarakum, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum." Diyarakum tuktab asarukum. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya tidak usah pindah. Tetaplah di rumah-rumah kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat langkah-langkah kalian menuju masjid. Jadi hadis ini ada sebab urutnya. Para sahabat dari Bani Salimah mendengar bahwasanya atau mengetahui bahwasanya di dekat Masjid Nabawi ada tanah kosong. Maka mereka ingin pindah di tempat tersebut agar lebih dekat menuju Masjid Nabawi. Maka mereka pun meminta saran kepada Rasulullah SAW, namun dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata kepada mereka, "Ya Bani Salimata, diyarakum tuktab asarukum, tuktabu asarukum." Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, gak usah pindah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat langkah-langkah kalian, yaitu langkah-langkah kalian menuju masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fa idza dakhala al-masjidah, dan jika seorang masuk ke dalam masjid, kana fi salatin ma kanat tahbisuhu, maka senantiasa dia dalam keadaan salat selama dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, ya, selama dia tidak berhadas, selama dia niat di masjid untuk ibadah. Wa tusalli al malaikatu alaihi, dan para malaikat mendoakannya. Jadi ini keutamaan ketika dia sudah di dalam masjid. Ketika dia sudah dalam masjid menunggu sholat, ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Didoakan oleh para malaikat. Wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, selama dia di tempatnya, di tempat duduknya yang dia gunakan untuk sholat.
Apa doa malaikat untuknya? Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ma lam yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjalan menuju masjid. Orang yang berjalan menuju masjid diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya mengangkat derajat, langkahnya yang lain menghapuskan dosa. Ketika di dalam masjid didoakan oleh para malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan merahmatinya. Dengan syarat apa? Selama dia tidak berhadas. Ma lam yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas di dalam masjid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjadikan dalil hadis ini dalam rangka menjelaskan hukum sholat di pasar, sholat di masjid yang ada di pasar. Karena disebutkan dalam hadis ini kalimat wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya dia di pasarnya, menunjukkan apa? Bolehnya sholat di pasar atau di masjid yang ada di pasar, atau musola yang ada di pasar. Sekaligus jawaban bagi orang yang mengira nggak boleh sholat di pasar karena di pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita boleh sholat di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pasar. Sebagaimana keumuman sabda Nabi SAW yang lain, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat sujud dan sebagai tempat bersuci. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, para jamaah Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah, bab tasbikil asabi fil masjidi wa ghairihi. Bab menyilangkan jari jemari ketika di masjid dan yang selainnya. Menyilangkan jari jemari seperti ini. Menyilangkan jari jemari di masjid dan di selain masjid, wa ghairihi. Menyilangkan jari jemari baik dalam rangka untuk mengajarkan ilmu, memberikan permisalan seperti hadis yang akan kita baca ini, atau dalam rangka untuk iseng. Orang jalan menuju masjid kemudian dia iseng menyilangkan gini, atau apa, mengeluarkan suara atau yang lainnya. Apa hukumnya ini? Apakah boleh ataukah tidak boleh? Akan dibawakan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang diringkas oleh Al-Imam Az-Zabidi terkait menyilangkan jari jemari ketika di masjid. Karena ada kalanya orang yang menyilangkan jari jemari dalam rangka untuk memberikan permisalan, atau mengajarkan ilmu dengan cara memberikan permisalan. Atau ada kalanya orang yang menyilangkan jari jemarinya karena untuk main-main atau yang lainnya, bukan untuk kebutuhan, untuk main-main atau yang lainnya, sehingga bisa mengganggu kekhusyuan dia ketika sholat. Maka apa yang dibolehkan? Beliau membawakan dua hadis di sini. Yang pertama hadis Abu Musa Al-Asy'ari, berkata rahimahullahu taala, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Abu Musa, beliau bernama Abdullah ibn Qais, lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Musa. Abdullah ibn Qais al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari al-Yamani, Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
Kata Abu Musa al-Ash'ari, beliau SAW ketika mengucapkan kalimat ini, beliau sambil menyilangkan jari jemarinya. Wasyabbaka asabi'ahu. Wasyabbaka asabi'ahu. Ketika beliau menjelaskan gambaran atau perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, beliau sambil menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Wasyabbaka asabi'ahu. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya menyilangkan jari jemari ketika di masjid dalam rangka untuk mengajarkan ilmu, menjelaskan sebuah ilmu, sebagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Di sini juga ada sebuah faidah, bahwasanya membuat sebuah perumpamaan dalam rangka untuk memperjelas suatu penjelasan agar lebih mudah dipahami dengan cara mempermisalkan, memberikan perumpamaan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi, sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi yang bisa dilihat. Sebagaimana Nabi SAW untuk memahamkan para sahabat tentang perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, beliau ibaratkan seperti bangunan, beliau ibaratkan seperti sesuatu yang bisa dilihat sehingga orang yang disampaikan paham. Jadi umpamanya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Itulah seorang mukmin, itulah hakikat seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, saling mendukung, saling menguatkan, bukan malah saling merendahkan, saling mencela, saling menghina, tapi saling menguatkan. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-asyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami. Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, yaitu salah satu salat dari dua salat yang dikerjakan di malam hari. Ihda salatai al-asyi. Jadi antara salat maghrib atau salat isya. Fa shalla bina raq'ataini tsumma sallam. Kemudian beliau salat bersama kami 2 rakaat, kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Jadi ada indikasi di sini bahwasanya Rasulullah SAW lupa. Beliau wajar sebagai manusia biasa terkadang lupa. Namun bedanya lupanya Nabi menjadi sebuah hukum, menjadi syariat, yaitu syariat apa? Sujud sahwi. Fa shalla bina raq'ataini tsumma sallam. Rasulullah SAW salat bersama kami 2 rakaat, kemudian beliau salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian beliau berdiri bangkit menuju kayu yang diletakkan di dalam masjid. Fattaka'a 'alaiha. Beliau bersandar pada kayu tersebut. Ka'annahu ghadban, seolah-olah Rasulullah SAW sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Wasyabbaka baina asabihi. Wasyabbaka baina asabihi. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wasyabbaka baina asabihi. Kemudian beliau menyilangkan jari jemarinya. Wa wada'a khaddahu al-aiman. Beliau meletakkan pipi beliau sebelah kanan ala dhuhri kafihi al-yusra. Ala dhuhri kafihi al-yusra. Di atas punggung tangan beliau bagian kiri. Jadi seperti ini, sambil bersandar di sebuah kayu yang ada di masjid. Nah, kalimat inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari, boleh menyilangkan jari jemari setelah sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa selanjutnya? Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Kemudian beliau SAW tiba-tiba keluar, bergegas keluar dari pintu masjid. Faqalu, ketika Rasulullah keluar, para sahabat berkata, qasuratis shalah, apakah sholat
telah dikosor, telah dipendekkan, karena nggak biasanya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, jadi sholat maghrib masa 2 rakaat atau sholat isya 2 rakaat. Maka para sahabat pun membicarakan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar, sedangkan dalam di kalangan para sahabat ada orang-orang, ada di antara mereka ada Abu Bakar wa Umar. Yang sedang membicarakan tadi ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayukalimah, namun keduanya enggan, merasa segan untuk bertanya kepada Nabi SAW, menanyakan kepada Nabi SAW, karena beliau mengira mungkin sholat sudah dimansuh, karena waktu itu masih masih fatratul wahyi, masih dalam keadaan wahyu turun, masih dalam keadaan wahyu turun. Makanya sebagian sahabat memilih diam, tidak bertanya kepada Nabi SAW. Fahaba ayu kalimah, keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar merasa segan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul, dan di dalam sebuah kaum tadi, orang-orang tadi, ada seorang yang kedua tangannya itu panjang. Jadi para sahabat, di kumpulan para sahabat tadi yang ikut sholat bersama Nabi SAW, ada orang yang dua tangannya itu panjang, yang biasa dipanggil, dijuluki Dzul Yadain, yang biasa dipanggil dengan Dzul Yadain. Beliau berkata, qala, jadi di antara para sahabat yang hadir, yang mengikuti sholat bersama Nabi SAW, ada yang biasa dipanggil Dzul Yadain, berani bertanya kepada Nabi SAW. Padahal di situ ada Abu Bakar dan Umar. Jadi sahabat yang biasa dipanggil Dzul Yadain bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masuk lagi ke dalam masjid, memberanikan diri untuk bertanya. Dzul Yadain memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi SAW. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am qusiratis shalah, apakah anda lupa? Apakah anda lupa? Ini menunjukkan bahwasanya Dzul Yadain menganggap Rasulullah pun manusia yang mungkin bisa jadi lupa. Tidak seperti sebagian umat Nabi SAW yang menganggap Nabi seperti Tuhan, sehingga gulu kepada Nabi SAW. Nah, Dzul Yadain bertanya, apakah engkau lupa wahai Nabi? Am qusiratis shalah, apakah sholat sedang dikosor? Apakah sholat sedang dikosor? Padahal tidak dalam keadaan safar. Tidak dalam keadaan safar, masih dalam keadaan mukim. Kenapa kok dikosor? Inilah pertanyaan Dzul Yadain. Qala lam ansa wa lam tuksar. Nah, dari jawaban Nabi SAW diketahui bahasa Nabi benar-benar lupa. Lam ansa wa lam tuksar, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosar sholat. Jadi sholat tadi aku lakukan dalam keadaan aku tidak lupa dan tidak dipendekkan. Faqala, kemudian Nabi SAW memastikan kepada para sahabat, apa benar ini yang dirasakan oleh Dzul Yadain, bahwasanya tadi beliau sholat 2 rakaat. Maka beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir di situ, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar yang diucapkan, yang ditanyakan oleh Dzul Yadain? Maka para sahabat pun serentak menjawab, faqalu na'am, iya. Nah, disitulah Rasulullah SAW baru sadar bahwasanya tadi yang beliau kerjakan itu sholat 2 rakaat kurang, berarti beliau lupa. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW manusia biasa, terkadang lupa. Namun bedanya lupanya Nabi beda dengan lupanya kita. Lupanya Nabi jadi syariat, sujud sahwi. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sadar beliau lupa? Fataqaddama fasalla ma taraka, maka Rasulullah SAW maju kemudian sholat melengkapi apa yang beliau tinggalkan tadi, yang kurang tadi. Jadi kurang 2 rakaat. Misalnya kalau sholat isya berarti kurang 2 rakaat, beliau tambahi 2 rakaat karena rukun maka harus ditambahkan. Nabi SAW tinggalkan tadi. Karena di sini disebutkan ihda sholatil asyi, tidak dipastikan sholat maghribkah atau sholat isya.
Maka Rasulullah SAW melengkapi yang kurang tadi. Summa salam, kemudian beliau salam. Summa kabbar, kemudian beliau takbir. Wa sajada misla sujudihi au atwal. Kemudian beliau sujud seperti sujudnya, jadi seperti sujud sebelumnya, au atwal, atau lebih panjang lagi sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangkit mengangkat kepala beliau, wa kabbar, dan takbir. Summa kabbara wa sajada misla sujudihi, kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya yang sebelumnya, au atwal, atau lebih lama lagi, lebih panjang atau lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbara summa shalla, kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bertakbir, kemudian salam. Jadi sujud dua kali, sujud dua kali. Setelah salam beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Tidak perlu tasyahud lagi, karena sudah tasyahud tadi. Maka sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini, apabila kurang, sholatnya kurang, maka sujud sahwinya itu setelah salam, setelah salam. Jadi kurang rukunnya, maka sujud sahwinya setelah salam, tanpa tasyahud lagi, karena disebutkan summa salam, kemudian beliau langsung salam. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Hadis ini banyak sekali fawaidnya. Bahkan ada salah satu kitab yang mengumpulkan fawaid dari hadis-hadis ini. Kitab karya Al-Imam Al-Ala'i yang berjudul Nadmul Faraid lima tadammanahu hadisu dil yadaini minal fawaid. Jadi kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ala'i yang menjelaskan tentang faidah-faidah dari kisah lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, yaitu tentang sujud sahwi, yaitu hadis yang terkenal dengan sebutan hadis dil yadain. Hadis dil yadain, bisa dicari di maktabah kitab ini, kitab tentang faidah-faidah dari hadis dil yadain. Maka di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu disyariatkannya sujud sahwi. Bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, berdasarkan hadis-hadis ini. Bahwasanya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika lupa itu tidak membatalkan sholatnya. Jadi Nabi SAW tadi sebelum beliau benar-benar sadar kalau beliau lupa, beliau sempat berbaring, sempat menyilangkan jari jemarinya, sempat bersandar di sebuah kayu, kemudian sempat keluar, dan itu tidak membatalkan sholat karena dalam keadaan beliau lupa. Para ulama mengambil dalil dari kisah ini bahwasanya suatu gerakan yang dikerjakan ketika sholat dalam keadaan dia lalai, dalam keadaan dia tidak sadar, tidak membatalkan sholat. Di mana Nabi SAW ketika lupa sholat yang harusnya 4 rakaat, beliau kerjakan 2 rakaat. Beliau sempat bersandar di sebuah kayu, bahkan sempat keluar. Maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Buktinya apa? Rasulullah SAW melengkapi yang kurang tadi. Kalaulah sholat beliau batal, niscaya beliau mengulang lagi sholatnya. Namun beliau di sini sebelum sujud sahwi, beliau melengkapi yang kurang tadi. Melengkapi yang kurang, kemudian baru sujud sahwi setelah salam. Ini diantara faidah-faidah yang disebutkan oleh para ulama terkait hadis ini. Bisa dilihat di kitabnya Al-Imam Al-Ala'i Nadmul Faraid lima tadammanahu hadis dil yadaini minal fawaid. Taib. Jadi syahid dari hadis ini, kenapa Imam Al-Bukhari menjadikan dalil hadis ini terkait hukum menyilangkan jari jemari ketika di masjid atau di tempat yang lainnya. Ini diambil dari kalimat wasyabbaka baina asabihi. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Ini menunjukkan boleh, tapi dikerjakan setelah sholat. Setelah sholat. Kapan dilarang menyilangkan jari jemari
ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan dilarang seorang itu menyilangkan jari jemarinya. Pertama, ketika berjalan menuju masjid. Kedua, ketika menunggu waktu sholat. Ketiga, ketika di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat misalnya antum harusnya sedekap, antum gini. Nah, seperti doanya orang apa? Orang Nasrani atau orang mana? Biasa doanya kayak gini. Ini nggak boleh. Tiga keadaan ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin." Fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin. Jika salah seorang di antara kalian telah berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia berjalan menuju masjid, maka janganlah dia menyilangkan jari jemarinya, karena dia dalam keadaan sholat, dalam keadaan menuju sholat, dalam keadaan menuju sholat. Para ulama mengeluarkan dari hadis ini apa? Tiga keadaan. Jadi ketika berjalan menuju masjid, ketika menunggu waktu sholat, dan ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat. Dan juga mengisyaratkan bahwasanya seorang itu ketika ingin sholat hendaknya menyiapkan dirinya agar khusyuk dalam sholatnya, Karena itu di hadis yang lain dijelaskan ketika seorang sholat kemudian berangkat ke masjid, mendapati imam sudah takbiratul ihram, janganlah berlari menuju masjid agar mendapatkan satu rakaat misalnya, biar gak ketinggalan ruku. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka ar-ruku faqad adraka ar-rak'ah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mendapati ruku maka dia mendapatkan satu rakaat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa mengganggu kekhusyuan dalam salat. Sampai di dalam masjid, sampai di shaf ngos-ngosan. Nah, ini bisa mengganggu kekhusyuan salat. Jadi hadis ini mengisyaratkan kita agar khusyuk dalam salat kita. Jadi kekhusyuan itu dimulai dari ketika kita berjalan menuju sholat, menuju masjid. Berbeda dengan keadaan sebagian kita atau sebagian anak-anak kecil berjalan menuju masjid, saling dorong sama temannya. Bahkan ketika sampai di masjid dorong-dorongan, main-main. Ini bisa mengganggu orang lain ketika sholat. Padahal ada yang sholat sunnah. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita agar mempersiapkan diri kita untuk khusyuk dalam salat. Karena khusyuk termasuk ruh dalam salat. Jadi kalau kita dari awal kita sudah menyiapkan diri kita menuju masjid dalam keadaan tenang, insya Allah salat kita akan khusyuk. Jadi kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan salat. Karena orang yang menyilangkan jari jemarinya terkadang dalam rangka untuk main-main, iseng, atau menggerakkan jari jemarinya agar bunyi, agar lega tangannya, atau yang lainnya. Nah, dibolehkan di luar tiga keadaan tadi. Setelah sholat, setelah sholat sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Dzul Yadain tadi, dan juga ketika mengajarkan ilmu, ketika membuat sebuah perumpamaan sebagaimana Nabi SAW menyebutkan perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita
pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Dan ini sebagai pengumuman karena besok sudah mulai hari tenang, maka ini kajian pada maghrib yang terakhir. Insyaallah kita lanjutkan, kita ketemu kembali setelah liburan insyaallah taala. Baik, kita jawab 1-2 pertanyaan. Baik, ada pertanyaan di sini. Jika kita sholat sunnah, kemudian kita lupa, apakah perlu sujud sahwi ataukah tidak? Soalnya hadisnya apa? Hadisnya sepertinya sholat fardu, karena dalam keadaan Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Wallahu taala alam, sama, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Jika lupa maka kita sujud sahwi. Apakah jalan kaki ke masjid keutamaannya bisa diraih juga dengan yang berkendaraan atas dasar kias? Jadi setiap roda yang berputar mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Apakah bisa dikiaskan? Allah taala alam, mungkin bisa saja dikiaskan orang yang berangkat ke masjid dengan berkendara. Wallahu taala alam. Yang penting apa? Dalam keadaan dia berwudu. Dalam keadaan dia berwudu ketika keluar masjid dari rumahnya, dia sudah dalam keadaan berwudu. Karena lafadznya apa di sini? Idza tawaddo'a fa ahsanal wudu. Jika dia berwudu dan memperbagus wudunya, artinya sempurna wudunya. Kemudian dia mendatangi masjid. Nah, lafaz hadisnya mendatangi masjid berarti apa? Umum, baik itu berjalan atau berkendara. Jadi masih termasuk apa? Mendapatkan keutamaan ini. Karena lafaz yang lain apa? Wa atal masjid. Meskipun selanjutnya ada penjelasan lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah melainkan mengangkat satu derajat, wa hatta'an wa khati'ah, dan menghapus satu kesalahan. Allah taala alam, mungkin bisa dikiaskan dengan apa? Orang yang berkendara, terutama bagi orang yang rumahnya jauh tapi berjalan lebih utama. Lebih utama sebagaimana dohir dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW sampai apa? Menyuruh para sahabat yang tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi agar tetap tinggal di situ, jangan sampai apa pindah di dekat Masjid Nabawi agar mendapatkan apa? Keutamaan ini. Apakah kita membaca Rabbi Ghfirli ketika duduk di antara dua sujud sahwi? Dan apakah boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la tatkala sujud sahwi? Baik, berkaitan dengan doa ketika sujud sahwi, terkait doa yang mungkin kita hafal, Subhanallah yanamu wa la yashu. Wallahu taala alam, apakah hadisnya sahih? Sependek pengetahuan ana, hadisnya nggak sampai sahih. Maka kembali ke asal, yaitu doa sebagaimana ketika kita sujud. Sebagaimana ketika kita sujud. Dan ada qarinah di sini, misla sujudi au atwal, sebagaimana sujudnya dia atau lebih lama lagi. Tidak disebutkan doa khusus. Doa khusus. Jadi doa yang biasa kita hafalkan, yang biasa tersebar di doa-doa, ada disebutkan di situ doa sujud sahwi. Sampai sekarang Anda belum mendapati riwayat yang sahih terkait lafaz Subhanallah yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi kembali ke doa asal, yaitu doa sujud pada umumnya, yaitu Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanaka wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Wallahu taala a'lam.
Nah, tadi sebelum sempat dijawab, apakah doa Rabbi ghfirli di antara dua sujud? Allah taala alam. Adapun tentang tasyahud, tidak perlu doa tasyahud. Tidak perlu doa tasyahud. Adapun apakah doa Rabbi ghfirli, wallahu taala alam. Apakah perlu doa juga sebagaimana doa di antara dua sujud? Baik. Mungkin ini saja yang bisa Anda jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan terutama bagi yang ingin sebentar lagi ujian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua ketika ujian. Jangan lupa murojaah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta doa kepada kedua orang tua. Karena doa kedua orang tua itu mustajab. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.